Coba hentikan nafas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel Motivasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang berkaitan dengan tema sebelumnya, yaitu terpuruk karena penyesalan. Tema kali ini adalah agar tidak menyesal. Untuk sahabat-sahabat saya yang ingin agar tidak menyesal dalam hidupnya, maka solusi yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan menua tanpa nasihat. Karena orang yang suka menolak nasihat sering menyesal, tapi tidak merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Menyesal itu karena apa? Karena salah. Nasihat itu diberikan supaya kita tidak salah. Orang itu hidupnya kalau tidak salah akan lurus. Itulah sebabnya kita dianjurkan berjalan di jalan yang lurus. Mengapa kita dianjurkan seperti itu? Karena orang yang jalannya lurus itu lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Nasihat itu kata-kata baik. Walaupun satu kata itu nasihat. Nasihat adalah serpihan-serpihan ayat. Jadi, serpihan-serpihan dari firman Tuhan adalah nasihat. Yang kedua, lakukan kebaikan sesegera mungkin. Karena pada akhir-akhir nanti, semua yang kita sesali adalah kebaikan yang tidak kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu lalu salah, kita menyesal, tapi bisa diperbaiki pada tindakan berikutnya. Akan tetapi, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, kemudian berkata, aduh seandainya dulu aku kerjakan, itu menyesalnya lebih panjang, lebih lama, dan tidak bisa diobati. Yang ketiga, masih ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu jangan lakukan keburukan. Kalau kita tetap melakukannya, niscaya kita akan menyesal. Karena kita tidak mungkin membuat kesalahan tanpa sebelumnya ada nasihat. Jadi, pasti ada nasihat. Kalau tidak dari orang lain, dari hati. Karena Tuhan memperingatkan kita melalui hati, melalui pengertian. Apakah semua keburukan yang kita lakukan itu kelihatan buruk? Belum tentu. Karena setan selalu membuat keburukan yang dilakukannya kelihatan baik. Jadi, sulit sekali menasehati orang yang salah. Karena semua orang yang salah selalu meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Contoh keburukan misalnya merokok. Di bungkus rokok tersebut sudah ada peringatan bahwa merokok itu membunuhmu. Tetapi orang yang sudah menikmati keburukan yang dilakukannya pasti akan beralasan. Misalnya, saya nggak bisa kerja mbak kalau nggak merokok. Kemudian yang kedua, lebih baik saya tidak makan nasi daripada tidak merokok. Kemudian alasan yang paling parah, misalnya merokok nggak merokok mati, merokok aja biar lebih cepat mati.
itu tidak baik ya, karena kalau kita melakukannya niscaya kita akan menyesal. Paru-paru kita akan rusak, bisa terkena kanker tenggorokan dan lain sebagainya. Yang keempat, di antara bangun pagi sampai tidur malam, sibuklah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Jika kita bisa melakukan hal ini, tidak akan ada orang yang hidupnya gagal. Tapi ada nggak orang yang mengatakan rugi dong kalau kita melakukan yang terbaik kalau nggak dihargai? Untuk apa kita bekerja sehebat mungkin kalau nggak dihargai? Kalau seseorang itu mengurangi yang dikerjakannya karena tidak dibayar oleh manusia, dia tidak bertuhan. Lalu beralasan, saya bertuhan kok. Tidak, karena dia tidak mengakui bahwa bayaran itu dilengkapi oleh Tuhan. Bayaran yang kurang kita terima dari sesama, dari manusia, akan dilengkapi oleh Tuhan. Masa orang mencegah dirinya melakukan kebaikan hanya karena sesamanya bayar kurang? Lalu peran Tuhan di mana sebagai penyeimbang dari kekurangan? Sistem accounting manusia itu banyak kekurangannya, sedangkan sistem accounting Tuhan sempurna. Yang kelima, lebih banyak bersyukur. Karena orang yang sedikit yang disyukurinya, banyak penyesalannya. Orang yang sedikit yang disyukurinya, nanti lebih banyak yang belum dipunyai. Kalau sedikit yang disyukuri, nanti banyak sekali yang punya orang lain. Kemudian langkah yang keenam, happiness should be simple. Kebahagiaan itu seharusnya sederhana. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang rumit. Dia merasa berbahagia dengan mensyaratkan sesuatu, padahal kebahagiaan itu sangat sederhana. Contohnya, ada orang yang merasa berbahagia jika dia sudah punya mobil. Dia bisa berbahagia jika dia sudah mempunyai pasangan hidup yang sempurna. Padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya pada Tuhan. Contohnya, coba hentikan nafas Anda dan jangan mulai bernafas ketika saya belum mengatakan oke. Apa yang Anda sadari di situ? Kita menyadari bahwa bernafas itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian, contoh sederhana lagi adalah lubang hidung kita letaknya ada di bawah. Coba bayangkan kalau letaknya di atas, pasti kita akan kerepotan saat hujan. Sederhana, syukuri, nanti lihat dan perhatikan, penyesalan Anda akan berkurang. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, penyesalan itu tidak bisa dihindari jika Anda adalah orang yang baik, karena hanya orang berhati baik yang bisa menyesal. Yang kedua, sekarang putuskan jadi orang yang baik, karena orang yang membaikkan diri, membaik pula kehidupannya. Sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa diterima, dan terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.